Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di minggu yang baru ya, hari Senin tanggal berapa ini? 16, 17. Oh, hari kemerdekaan kita ini saudara ya, puji Tuhan. Hari ini saya rindu saudara mendapatkan hikmat pengertian yang baru dari kebenaran firman Tuhan, dan juga mungkin sedikit belajar dari pengalaman hidup saya agar kita bisa mendapatkan kemerdekaan kita yang sesungguhnya di dalam Yesus. Ada banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang seharusnya ya, saat kita mengenal Yesus Kristus, hidup kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari segala tekanan, kekhawatiran, kecemasan, dimerdekakan dari segala apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga kita tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tapi mengapa ada begitu banyak orang masih hidup ya di dalam tekanan, ikatan, dan di bawah penindasan dari kuasa si jahat, sehingga hidupnya penuh kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita akan membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ya, tentang hal kekhawatiran. Ini judul perikopnya. Ayat 25 mulai ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya itu mungkin dari kecil sebenarnya sudah biasa untuk berbagi, sudah biasa untuk memberi orang lain yang kesulitan, yang kesukaran. Kenapa? Karena saya dibentuk dalam budaya seperti ini oleh orang tua saya ya. Orang tua saya itu suka sekali membantu orang ya, suka sekali membantu orang, meskipun orang-orang yang tidak mereka kenal. Mereka dulu suka menampung orang-orang ya di rumah kami ya, menampung keluarga ya. Jadi saya rasa itulah yang membuat saya juga dan saudara-saudara saya juga kami suka membantu orang lain. Nah, tetapi pada waktu saya mulai awal pelayanan saya juga, saya diajar oleh seorang hamba Tuhan yang seperti pernah saya saksikan ya, oleh Ibu Pendeta Bong Kim Lun di Jakarta, untuk saya belajar untuk memberi, untuk menabur ya, di dalam pekerjaan Tuhan ya. Nah, saya kira pengajaran ini juga yang tertanam di dalam hati saya ya. Jadi saya belajar untuk terus memberi bahkan di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran kehidupan. Nah, tapi juga saudara, seperti firman Tuhan katakan ya, kadang orang memandang ayat ini secara salah ya. Jangan khawatir, lihat burung-burung pipit di udara yang tidak menabur, tidak menanam, tapi menuai. Tapi ingat, burung pipit itu tidak malas saudara ya, tidak malas. Dia itu pagi-pagi sudah terbang sana sini cari makan. Nah, artinya orang malas ya tidak mungkin dipelihara Tuhan saudara ya. Firman Tuhan bilang, kalau tidak kerja jangan dikasih makan. Nah, artinya tidak ada
Tidak ada makanan untuk orang malas, saudara ya. Jadi jangan menjadikan ayat ini sebagai ayat untuk kemalasan. Wah, nggak perlu kerja ini Tuhan pelihara. Nggak mungkin, saudara ya, nggak mungkin. Jadi harus kerja. Dan orang yang mau bekerja itu akan pasti Tuhan akan berikan hikmat, saudara. Akan menjadi orang yang kreatif ya. Tuhan akan berikan hikmat, jalan keluar untuk ya semua permasalahan yang dihadapi ya. Puji Tuhan, apalagi di dalam pekerjaan, saudara. Ya saya kira tidak ada tidak ada jalan buntu buat orang rajin, itu tidak ada, saudara. Orang yang kreatif itu tidak ada jalan buntu. Akhirnya ada hikmat pikiran untuk mendapatkan pekerjaan, usaha yang baru, saudara. Seringkali orang tuh membatasi diri dengan prasangka, saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya nggak mampu, saya nggak seperti orang lain. Saya kira tidak seperti itu. Tapi mari kita kembali kepada pokok bahasan kita. Nah, jadi saya suka memberi, saya suka membantu orang lain, saya mau suka membantu pekerjaan Tuhan dari awal pelayanan saya. Tetapi pada awal pelayanan saya, pada saya baru berkeluarga, hidup saya itu penuh dengan banyak kekhawatiran dan kecemasan, saudara. Ya, jadi saya ya waktu itu ya berbisnis lah begitu. Sampai sekarang pun sebenarnya tetap berbisnis, tapi dengan motivasi, dengan tujuan yang berbeda. Jadi dulu tujuan bisnis saya adalah untuk membantu, dalam tanda kutip, membantu pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, jadi saya pikir waktu itu saya mendahulukan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya selalu suka bicara nanti ketika istri saya, ketika anak-anak saya, ketika keluarga saya memiliki kebutuhan. Saya selalu katakan nanti, harus mendahulukan pekerjaan Tuhan. Itu yang selalu saya katakan. Jadi waktu itu istri saya, anak-anak saya sangat menderita, saudara. Ya, menderita karena keegoisan saya yang berpikir bahwa saya mendahulukan Tuhan, mendahulukan pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, dan hati-hati, saudara ya. Jadi saya pikir ini menempatkan secara salah ini pengajaran saudara saat itu. Nah, jadi pada waktu saya mengerjakannya, hidup saya malah kekurangan terus, saudara. Ya, saya suka bersungut-sungut, saya suka berkeluh kesah waktu itu pada orang-orang ya. Jadi saya rasa hidup saya waktu itu sama sekali tidak menjadi berkat. Ya, meskipun di satu sisi ya ada orang-orang diberkati dengan pemberian saya atau ada pujian-pujian yang diberikan kepada saya waktu itu. Tapi untuk saya sendiri, saya merasakan kekeringan rohani, saudara. Ya, padahal saya waktu itu kuat berdoa, maksudnya lama-lama berdoa begitu ya. Tapi doa saya dipenuhi dengan ratapan dan tangisan, keluhan, sungutan kepada dia terhadap Tuhan. Nah, ini doa-doa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi jangan basahi mezbah dengan air mata, saudara ya. Kalau dibasahi membasahi mezbah dengan air mata, ucapan syukur, mezbah air mata untuk berdoa untuk bagi keselamatan jiwa-jiwa itu baik. Tapi kalau membasahi mezbah Tuhan dengan air mata sungutan, air mata keluhan, air mata kekecewaan, air mata kepahitan hati, itu tidak menyukakan hati Tuhan, saudara. Ya, jadi nggak berapa penting lamanya engkau berdoa. Ya, dulu saya pentingkan lamanya waktu berdoa. Tapi bukan itu yang di hadapan Tuhan yang paling penting. Yang paling penting di hadapan Tuhan, apakah engkau datang kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur, datang untuk mempermuliakan Tuhan, datang untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan, saudara. Itu doa yang dipenuhi dengan ucapan syukur, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sendiri waktu itu nggak diberkati oleh apa yang saya kerjakan. Nah, sampai pada suatu kali Roh Tuhan itu berbicara kepada saya di dalam doa. Ya, terus Tuhan berbicara dalam doa, dan jadi ya saya pernah ceritakan ini waktu Tuhan bertanya, kenapa engkau datang kepadaku? Ya, doa-doamu itu tidak menyenangkan aku. Saya bilang, kenapa? Ya, kenapa kamu berdoa? Ya, saya banyak pergumulan, saya bilang. Nah, Tuhan katakan, hanya orang sombong yang punya pergumulan. Saya kaget. Masa orang sombong punya? Iya. Firman Tuhan sudah katakan, serahkan segala masalahmu kepadaku, serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Tetapi kita lebih suka menahan kekhawatiran kita dalam pikiran kita. Kita lebih suka menggumuli masalah kita di dalam pikiran kita. Jadi jiwa kita nggak akan tenang, saudara. Kita akan dipenuhi kegelisahan,
kecemasan, ketakutan. Karena kita terus menggumuli masalah kita. Jangan gumuli masalah saudara, gumuli karakter saudara, bukan masalah. Gumuli karakter saudara. Ya. Jadi keliru orang menempatkan pada masalah sebagai pergumulan. Karakterlah yang harus menjadi pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya sadar waktu itu. Nah, saya sadar bahwa saya tidak perlu membantu pekerjaan Tuhan. Nah, bukan berarti tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak bisa kita bantu. Tapi maksudnya jangan kita merasa bahwa ketika kita menolong hamba Tuhan, kita memberkati hamba Tuhan, kita merasa membantu Tuhan. Ya, ini jadi rasa Tuhan utang budi sama kita jadinya kan begitu. Jadi Tuhan menegur saya di dalam hal ini. Nah, jadi saya belajar dari situ saudara. Saya sekarang tetap masih berbisnis saudara ya, berbisnis dalam arti saya berbisnis untuk membantu orang lain, untuk menolong orang ya, bukan untuk membantu pekerjaan Tuhan lagi enggak saudara ya, tapi untuk sebagai satu bentuk pelayanan saya sendiri itu sebagai sebuah bentuk pelayanan. Jadi saya berbisnis jual pulsa listrik saudara, untuk membantu orang-orang lain untuk kalau pas waktunya pas mau beli pulsa nggak ada duitnya, nah itu bisa utang ya. Nah, ada juga yang utang nggak bayar ya. Tapi tujuan saya untuk membantu seperti itu. Atau Tuhan memberikan saya hikmat ya, saya bertanam bunga, sekarang bertanam bunga untuk makanan lebah karena mulai banyak orang piara lebah. Tujuan saya adalah juga untuk bisa nanti mengajar hamba-hamba Tuhan lain ya, untuk bisa berbudidaya lebah saudara ya, karena budidaya lebah ini tidak membutuhkan tempat luas dan juga tidak membutuhkan waktu untuk ngurusi lebah-lebahnya. Yang penting jangan lupa sediakan vegetasinya saudara ya. Jadi tempat makanan-makanan lebah itu bunga-bunga, tanaman sesuai dengan makanan lebah untuk vegetasi. Nah itu sedikit aja. Nah jadi saudara, saat itu saya sadar bahwa Tuhan sedang berbicara tentang prioritas ya, tentang prioritas. Jadi mulai hari itu saya tidak lagi berkata nanti kepada anak istri saya. Jarang saya sudah berkata nanti ya. Artinya kan firman Tuhan bilang kalau ada orang datang meminta sesuatu dan apa yang dia minta ada padamu, maka berikanlah itu. Jangan berkata besok kembalilah, sedangkan apa yang diminta itu ada padamu. Jadi itu bicara soal prioritas saudara. Jadi mulai hari itu saya bekerja melayani berdasarkan prioritasnya. Nah, saya ini pernah mendapat pelajaran di dalam sebuah pelayanan karena tidak mendahulukan soal prioritas. Dalam arti ada saat orang undang pelayanan kita, entah itu pelayanan kecil besar, tapi di mana yang mengundang duluan? Itu yang harus kita prioritaskan. Jangan kemudian kita tidak memenuhi undangan karena ada undangan yang lebih gede begitu. Nah, itu saya sudah belajar situ saudara. Ya, jadi semua berbicara tentang prioritas. Saya belajar untuk memberi berdasarkan prioritas saya. Nah kadang-kadang memang orang ada, bahkan hamba Tuhan, saudara pendeta minta bantuan saudara ya, maksa gitu. Ada yang pernah bilang sama saya nggak bisa dijadikan prioritas kah katanya. Nggak bisa menyisihkan yang lain. Oh nggak bisa, semua harus sesuai dengan urutan permintaan prioritas itu saudara ya. Memang saya sekarang tidak selalu memberi orang ya, tidak selalu. Jadi saya lihat bahwa Tuhan juga ada memberikan hikmat begitu ya, siapa yang sebenarnya memang perlu untuk dibantu. Nah saudara, kalau kita melayani berdasarkan prioritas yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita nggak perlu khawatir ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan pasti pelihara. Sebenarnya kalau saudara mengerti pengeluaran saya setiap bulan itu luar biasa besar ya. Jadi saya itu nggak berpikir tentang pemasukannya, tetapi yang saya lihat bagaimana Tuhan bisa tetap, saudara, bisa tetap kadang-kadang saya heran dengan itu saudara ya. Kalau hitung-hitung dulu, saya suka hitung-hitung pemasukan, saudara, lama-lama kaget kok pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, tapi kok ya cukup-cukup saja. itulah kemurahan Tuhan, itulah keajaiban Tuhan saudara. Nah jadi saya melihat dan saya belajar untuk itu.
Bapak Ibu, ketika kita menempatkan prioritas kita. Dan prioritas kita yang terutama, carilah dahulu kerajaan Allah serta seluruh kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan masalah ke gereja, itu bukan masalah ibadah, itu bukan masalah rajin berdoa. Banyak ada pendeta kadang-kadang menempatkan hal itu sebagai rajin ibadah. Makanya mungkin saudara sering dengar ada pendeta ngomong, ayo rajin ibadah supaya diberkati, ayo rajin berdoa supaya diberkati, ayo kembalikan perpuluhan supaya diberkati. Bukan itu yang membuat saudara diberkati. Yang membuat saudara diberkati itu hanya satu hal. Oleh karena Yesus sudah mati untuk kayu salib saudara. Oleh karena Roh Kudus sudah memperanakan saudara menjadi anak-anak Allah. Saudara diberkati karena saudara anak-anak Allah, bukan karena saudara mengerjakan apa yang menurut saudara baik. Saudara. Tetapi sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan, tentu saudara harus mengerjakan apa yang baik, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi apa maksud carilah dahulu kerajaan Allah seluruh kebenarannya? Beribadah itu penting, berdoa itu penting, mengembalikan persepuluhan itu penting dan wajib, ya kan? Nah, tapi itu harus dari hati saudara, kan begitu. Ya, kalau tidak nanti sia-sia, kan begitu ya. Menabur bagi pekerjaan Tuhan itu perlu. Tetapi hati carilah dahulu kerajaan Allah seluruh kebenarannya lebih dari semua itu. Artinya kita menempatkan Tuhan di dalam prioritas kita. Menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Hal apapun itu. Makanya firman Tuhan katakan, mari kita melayani siapapun dan melayani apapun seolah-olah kita melayani Tuhan sendiri. Ya, kita menempatkan Tuhan dimanapun. Lalu Tuhan berbicara kepada saya, aku ada di dalam diri setiap orang, aku ada di dalam setiap waktu, aku ada di dalam setiap tempat. Saat itu saya sadar Tuhan sedang berbicara tentang prioritas di dalam mencari kerajaan Allah, menempatkan Tuhan dimanapun, menempatkan Tuhan di dalam diri pribadi orang-orang, menempatkan Tuhan di dalam setiap waktu, menempatkan Tuhan dalam setiap pelayanan. Jadi tidak ada lagi pelayanan kecil atau besar. Nah, saat kita menempatkan Tuhan di sana, dan jadi saat itulah kita akan memahami betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat itu saya memahami betapa baiknya Tuhan itu. Dan saat itu saya memahami bahwa burung-burung itu Tuhan pelihara. Bunga-bunga yang luar biasa itu Tuhan hiasi. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya saudara akan mengerti melihat kebaikan Tuhan. Jadi mari tempatkan segala sesuatu di dalam prioritasnya. Jangan takut untuk memberi, jangan takut untuk berbagi kehidupan, tetapi lakukanlah itu. Karena saudara memprioritaskan Tuhan. Bukan karena ada keuntungan di sana. Bukan karena janji ada iming-iming 30, 60, 100 kali ganda. Tapi kita melakukannya karena kita tahu begitu sudah mendapatkan cinta Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Cinta Yesus yang luar biasa, yang telah menyerahkan nyawanya bagi saudara, meninggalkan kemuliaan surga. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya yang sudah bersama saya di pagi hari ini. Dan untuk setiap saudara, saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara sepanjang hari ini. Sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil. Dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat.